Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah majelis ilmi yang dirahmati Allah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, sehingga kita pada pagi hari ini dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Wali Songo. Selain untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi yang sudah kita laksanakan tadi, kita juga melanjutkannya karena ini hari Ahad subuh dengan majelis ilmi, majelis tafsir yang pagi hari ini, subuh kali ini masih membahas surat At-Tin sampai ke ayat yang kelima. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai umatnya sehingga sekalipun mendapatkan halangan dan rintangan, tapi balasan yang diberikan oleh beliau selalu doa, Allah mahdi qaumi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Dan dengan kesabaran inilah dan kecintaannya kepada umat yang akan terus bersambung sampai hari akhir nanti, di mana beliau ingin menjadi penolong umatnya. Maka mudah-mudahan umat beliau terus bertambah dari waktu ke waktu. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan tadi, kita pagi hari ini akan membahas ayat yang kelima, yaitu tsumma radadnahu asfala safilin. Mari kita buka bersama majelis tafsir pada subuh ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini pendek ya, dibandingkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang keempat. Tsumma artinya kemudian, radadnahu kami kembalikan dia, asfala safilin ke tempat yang serendah-rendahnya. Sehingga keseluruhan ayat terjemahnya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, di ayat kelima ini ternyata Allah juga bisa mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu dengan firman-Nya tsumma radadnahu asfala safilin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang nanti agak banyak pembahasannya yaitu pada kata asfala safilin. Kita mulai dahulu dengan tsumma radadnahu. Tsumma tidak ada dalam pembahasan tertulis ini, tapi kita semuanya sudah sering membahasnya. Tsumma itu artinya kemudian. Bedanya
kemudian dengan misalnya fa, maka summa ini membutuhkan waktu. Jadi setelah Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan, dalam selang waktu, dalam periode waktu yang tidak disebutkan, maka Allah bisa mengembalikan juga kita manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi summa itu kemudian sesuatu yang datang sesudah ucapan kita sampaikan, tapi dengan jarak waktu yang cukup. Nah, kemudian radadnahu terdiri dari kata radada. Jadi radad ini dari radada, kemudian ada kata ganti nama yaitu na, dan ada kata ganti hu. Jadi radadnahu ini sebetulnya kumpulan kata-kata. Ada kata kerjanya dan ada dua kata ganti. Kata kerjanya yang adalah radada ini ya, radada, yang artinya yaitu memalingkan, mengalihkan, mengembalikan. Jadi arti radada itu adalah memalingkan, mengalihkan, dan mengembalikan. Nah, dari tiga makna yang bisa kita jumpai di kamus-kamus bahasa, maka yang dipakai di dalam ayat kelima dari surat At-Tin ini yaitu makna yang terakhir, mengembalikan. Sedangkan na di sini adalah kata ganti nama sambung. Karena dalam bahasa Arab kata ganti nama itu adalah dhamir, dan dhamir itu ada dhamir muttasil, dhamir kata ganti yang bisa bersambung seperti ini, dan kata ganti yang berdiri sendiri namanya kata dhamirun munfasil. Jadi kata ganti yang bisa berdiri sendiri, seperti misalnya kalau saya ana, kalau anda anta. Jadi ada kemungkinan anda dalam bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab anta. Itu kata ganti atau kami nahnu, mereka hum. Itu adalah contoh kata ganti munfasil, kata ganti yang berdiri sendiri. Tapi ada juga kata ganti yang bersambung, dhamirun muttasil, yaitu buku mereka, kitabuhum. Tidak ada banyak perubahan ketika munfasil juga hum, tapi misalnya tadi saya ana fil masjid, saya di dalam masjid. Tapi kalau saya mengatakan sajadah saya tertinggal di masjid, maka sajdati tidak sajdatu ana, tidak, tapi sajdati matrukah fil masjid. Jadi sajadahku tertinggal di masjid. Nah, itu contoh yang satu, kata ganti berdiri sendiri dan kata ganti yang bersambung. Contoh lain misalnya tadi, kamu, anta fil bait, kamu di rumah. Kemudian Qur'anmu ada di rumah, Qur'anuka fil bait. Maka tidak menggunakan anta, tapi menggunakan ka. Sama dengan di sini, ya. Nah itu kata ganti bersambung muttasil yang kalau berdiri sendiri kami itu adalah nahnu. Artinya sama ya, kami mengembalikan, radadna. Apa yang dikembalikan? Hu juga kata ganti sambung
ya, yang ketika berdiri sendiri itu huwa, dan ketika bersambung menjadi hu. Sehingga artinya kemudian kami mengembalikan dia, kemudian kami kembalikan dia. Kaminya pada kata na, dianya ada pada kata hu. Kemudian asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, kembali Bapak dan Ibu sekalian ke pilihan dari 3 kemungkinan arti rodada, memalingkan, mengalihkan, atau mengembalikan. Maka untuk ayat ini oleh para mufassir lebih mengambil makna mengembalikan. Sekalipun demikian, bukan tidak ada gunanya makna memalingkan, mengalihkan. Ketika 3 kata ini kemudian kita pahami secara bersama, maka dapat disimpulkan oleh para mufassir bahwa apa yang dikembalikan yaitu perubahan keadaan sesuatu seperti keadaan sebelumnya. Perubahan keadaan sesuatu seperti keadaan sebelumnya. Sebagai contoh, manusia di masa kecil belum banyak bisa melakukan apa-apa sendiri. Dia masih butuh pertolongan dari orang tua, dari orang lain, ya. Tapi ketika dia sudah beranjak remaja, beranjak dewasa, maka dia bisa banyak melakukan sesuatu dengan mandiri. Nanti di dalam perjalanan hidup manusia, maka pada waktu tertentu ketika usia mungkin sudah 90 tahun, 100 tahun, ya, maka manusia kemudian juga membutuhkan pertolongan orang lain lagi. Bahkan mungkin dulu ketika kecil makan harus disuapi, maka pada usia tertentu ketika kita sudah tidak mampu lagi, maka kita seperti anak kecil, kita juga akan disuapi kembali. Itu artinya ada perubahan keadaan dari kemandirian menjadi ketidakmandirian, dan itu dikembalikan seperti pada keadaan ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi, di mana kita belum mampu melakukan banyak perbuatan secara mandiri. Nah, ini yang dimaksud dengan mengembalikan, yaitu melakukan perubahan, dan perubahan itu adalah perubahan keadaan yang dikembalikan kepada keadaan sebelumnya. Atas dasar ini, kata rodada dapat juga diartikan menjadikan. Itulah makna dari rodada. Ada berapa kali kata rodada itu di dalam Al-Quran disebut? Bapak dan Ibu sekalian, ternyata masih ada 2 ayat lain di dalam Al-Quran yang menggunakan kata rodada. Bahkan katanya sama, yaitu kami kembalikan, yaitu rodadna. Jadi rodada kalau diberi kata ganti sambung itu menjadi rodadna. Tidak rodada, tidak rodadana, tidak, ya. Jadi dal yang terakhir itu kemudian menjadi majzum, ya, rodadnahu. Bapak dan Ibu sekalian, kedua ayat yang di dalam ayat itu ada kata rodadna, seperti di dalam ayat 5 dari surat At-Tin ini, dapat kita jumpai di dalam surat ke-17, yaitu surat Al-Isra. Ayatnya ayat berapa? Yaitu ayat 6. Bunyi ayatnya, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian radadna lakum, kami kembalikan. Apa yang dikembalikan? Al-karrata, yaitu giliran
kemenangan, yang dalam konteks ayatnya membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka yang disebut dengan giliran itu adalah giliran kemenangan. Karrata itu satu akar kata dengan kurroh dalam bahasa Arab. Kurroh itu adalah bola, ya, bola. Jadi sepak bola itu dalam bahasa Arab kuratul qadam. Nah, bola itu kan bergulir gitu loh. Karena bulat, benda itu bisa bergulir. Yang di atas bisa ke bawah, yang di samping kanan bisa ke samping kiri. Nah, bergulir itu berarti ada giliran gitu ya. Maka al-qarrah dalam ayat ini itu dengan akar kata yang sama dengan kurrah, itu kemudian memiliki makna giliran. Giliran apa? Giliran kemenangan, lakum untuk kamu, alaihim atas mereka. Maksudnya apa di sini? Mengembalikan kemenangan, giliran kemenangan. Semula mereka menang, kemudian kalah, lalu dimenangkan lagi. Contohnya di dalam Al-Quran ada sebuah kisah tentang perang antara bangsa Iran dengan bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi ini kemudian menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Quran, namanya Ar-Rum. Tapi kalau Irannya tidak ada gitu ya, menjadi nama surat. Tapi kalau bangsa Romawi itu menjadi sebuah nama surat di dalam Al-Quran, namanya surat Ar-Rum. Di dalam ayat-ayat pertama dari surat Ar-Rum itu dikisahkan peperangan antara bangsa Romawi dan bangsa Iran, ya, bangsa Persia waktu itu namanya. Dan awal ayat berbunyi gulibatir Rum. Gulibatir Rum artinya bangsa Romawi dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh bangsa Persia. Berarti ini keadaan semula mereka itu kalah gitu ya. Gulibatir Rum. Dan disampaikan informasi bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi maka mereka akan menang gitu ya. Jadi semula mereka menang, bangsa Rum itu, tapi kemudian dikalahkan oleh bangsa Persia. Tapi kemudian ayat kedua dari surat Ar-Rum itu memberikan sebuah informasi bahwa tidak lebih dari 10 tahun itu mereka akan memperoleh kemenangan kembali. Itu maksud dari contoh semula mereka menang, kemudian kalah, lalu dimenangkan lagi. Dan ternyata betul kurang dari 10 tahun, bid'i sinin ya. Bid'i sinin itu tahun antara 3 sampai 9. Saya lupa persisnya berapa tahun. Bangsa Romawi kemudian bisa dikalahkan oleh bangsa Persia. Itu salah satu penegasan dari ayat 6 dari surat Al-Isra. Yang kedua adalah ayat 13 dari surat Al-Qasas, surat yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faradadnahu. Nah, radadnahu sama dengan yang tadi, ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Urainya agak panjang, sementara Bapak dan Ibu sudah nampaknya ingin menikmati hidangan yang sudah tersaji, maka saya skors terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu kita nikmati.
cepat di Saudi sama di Indonesia cepetan mana? Yuk kita coba cek. Ini bukan review ya guys, cuma cerita aja pengalaman gue kemarin. Nah ini stasiunnya gila sih, state of the art. Harus gue akuin, ini perjalanan kita dari Mekah ke Madinah. Kereta connect bus itu 5-6 jam, connect kereta cuma 2 jam. Sekali lagi, state of the art sih stasiun keretanya. Keren banget, I love it. Oke, kereta jam 5 kurang kita disuruh boarding. Oke, langsung kita tinggal cari gerbongnya. Nah, gerbongnya tulisan bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab tenang, akan ada bahasa Latinnya juga ya guys ya. Tuh, Madinah. Oke, Gani kami happy banget karena ini adalah kereta kesekian ya, kereta cepat kesekian. Shinkansen, TGV, ini nyobain dari Arab ya, itu Harmain. Alright guys, kita cek. Ngebutan mana nih ama Wush? Oke, dalamnya kayak gini guys, gue belum pernah naik Wush, jadi lu lihat-lihat sendiri ya, kira-kira bagusan mana. Oke, alright, kita jalan jam 5 tank, on time dia bergerak. Tapi kalau ngomongin on time, kereta api Indonesia juga pada on time semua, udah keren-keren guys. Oke, saran dari gue, lu berangkat jam 5, duduk sebelah kiri, itu pas sunset guys, keren banget, instagramable banget ya. Oke, udah mulai ngebut, kita cek kecepatannya berapa nih. Kalau nggak salah, Wush itu bisa 350 km per jam. Bener nggak guys? Bener nggak? Bener kan? Ya. Kalau ini mentok di, kita lihat, 299, 300, 299 lagi, dan 300 guys ya. Jadi kalau Wush lebih cepet dong. Tuh, dia ada lampunya, terus ada gordennya, asik. Ada mejanya 2 gitu ya. Dan ini di tengah-tengahnya ada power outlet. Ada USB, kayak ada C-type gitu ya. Sama ada satu power outlet. Sekarang kita cek kamar mandinya guys. Oke, buat yang udah pernah naik Wush, coba lu bandingin nih, bagusan mana menurut lo ya guys ya. Secara speed sih jauh ya, kalah ini dengan kita. Ini wastafelnya ya, ada hand dryer maksud gue. Dan di belakangnya ya itu ada kafe. Tapi kafenya sayang banget pilihannya nggak banyak. Cuma kopi sama teh sama kue-kuean. Menurut lo guys yang udah pernah naik Wush, bagusan mana? Kalau menurut gue ya, kayak bagusan Wush deh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau umroh sekarang atau haji ya, itu bisa naik kereta api. Kalau naik bus 6 jaman ya, Madinah, Mekah. Kalau naik kereta api hanya 2 jam. Tapi tiketnya lumayan mahal. Saya lupa itu berapa ya. Kereta cepat di Saudi sama di Indonesia cepetan mana? Yuk kita coba cek. Ini bukan review ya guys, cuma cerita aja pengalaman gue kemarin. Nah ini stasiunnya gila sih, state of the art. Harus gue akuin, ini perjalanan kita dari Mekah ke Madinah. Naik kereta connect bus itu 5-6 jam, connect kereta cuma 2 jam. Sekali lagi, state of the art sih stasiun keretanya. Keren banget, I love it. Oke, kereta jam 5 kurang kita disuruh boarding. Oke, langsung kita tinggal cari gerbongnya. Nah, gerbongnya tulisan bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab tenang, akan ada bahasa Latinnya juga ya guys ya. Tuh, Madinah. Oke, Gani kami happy banget karena ini adalah kereta kesekian ya, kereta cepat kesekian. Shinkansen, TGV, ini nyobain dari Arab ya, itu Harmain. Alright guys, kita cek. Ngebutan mana nih ama Wush? Oke, dalamnya kayak gini guys. Gue belum pernah naik Wush, jadi lu lihat-lihat sendiri ya, kira-kira bagusan mana. Oke. Bapak Ibu bisa lihat peta ini dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah di pinggir pantai dulu, baru kemudian masuk ke pegunungan. Jadi awal-awal ini mungkin Jeddah nih ya, Jeddah ke Madinah ini di pinggir. Ini kan ada pantai. Ya. Berbagai fasilitas sudah mulai disediakan ya oleh pemerintah Saudi. Ibadah haji tahun ini konon hanya 30 hari ya. Tidak seperti biasanya 40 hari. Jadi lebih pendek. Sayang Singapuran tidak banyak ya yang pindah.
hanya beberapa, 4 orang kalau tidak salah. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Itu sekedar pengisi istirahat tadi, yaitu mengenal kereta cepat Makkah Madinah atau Madinah Makkah dengan keindahan baik keretanya maupun stasiunnya. Kembali ke ayat yang ketiga ya. Yang pertama surat At-Tin ini ketika ada kata-kata rodadna. Kemudian yang kedua surat Al-Isra ayat 6 menggilirkan kemenangan ya, mengembalikan giliran kemenangan. Maka kemudian ayat yang ketiga, ayat 13 dari surat Al-Qasas, faradadnahu ila ummatin kay taqarra ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan dia Musa. Jadi Hu di sini adalah Nabi Musa. Kemudian ila ummihi kepada ibunya, kay taqarra ainuha agar senang hatinya. Jadi ini katanya kata kiasan di sini ya. Orang senang itu bisa dilihat dari matanya. Jadi kalau matanya itu indah, matanya itu sedih, mata gembira itu beda. Nah, maka di sini yang disimbolkan dari senangnya hati itu melalui penampilan mata. Ainuha itu kan ain mata ya. Jadi mata yang menggambarkan di situ kesenangan hati. Wala tahzan, dan tidak bersedih hati. Tentu ini maksudnya ya, dari ayat ini Musa sebelum berpisahnya kenapa? Diambil anak oleh istri Fir'aun. Musa itu bersama ibunya. Jadi waktu suatu hari Fir'aun sebagai penguasa di negeri Mesir bermimpi. Dan kemudian Fir'aun bertanya kepada para penafsir mimpi. Kalau sekarang di salah satu stasiun TV ada pengajian ibu-ibu ya, materinya tabir mimpi. Ustadznya Ustadz Abu Maki ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering kalau habis subuh mencari-cari stasiun TV yang ada pengajiannya, maka salah satunya materinya adalah tabir mimpi. Apa maksud dari mimpi-mimpi? Yang ustadznya adalah Abu Maki. Nah, Fir'aun waktu itu mimpi, kemudian bertanya kepada yang bisa menafsirkan mimpi, apa maksudnya? Kemudian dijelaskan, maksudnya adalah bahwa suatu saat kamu ini akan digulingkan oleh seorang putra dari Yahudi, Bani Israel. Maka kemudian mengambil tindakan Fir'aun itu. Tindakannya apa? Menyampaikan sebuah pengumuman di seluruh negeri Mesir bahwa barang siapa ada anak laki-laki yang lahir dari ibu Bani Israel, maka dia akan dibunuh, supaya apa yang menjadi mimpinya itu tidak terjadi gitu. Kemudian diumumkanlah pengumuman itu. Sementara ibu Musa sedang hamil, dan siapa yang dikandung oleh beliau? Ya, Nabi Musa itu. Ketika kemudian lahir dan ternyata anaknya laki-laki, ibu Musa bingung mau kemanakan ini bayi ini ya, karena pasti sekelilingnya tetangga akan tahu bahwa anaknya laki-laki, sementara ibu Musa itu bukan penduduk asli dari Mesir, dia datang dari yang sekarang disebut dengan Palestina. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kebingungan itu
Allah kemudian memberi ilham kepada Ibu Musa sebuah penyelesaian terhadap problem yang dihadapi oleh Ibu Musa. Apa ilham yang disampaikan oleh Allah kepada Ibu Musa? Ilham itu supaya Musa itu dilarungke. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya larung itu apa ya. Malah dalam bahasa Arab ada larung gitu ya. Jadi kemudian menyediakan sebuah alat ya, yang kemudian kalau ditaruh di air dia tidak akan tenggelam. Nah kemudian Nabi Musa ditaruh di semacam kapal kecil dan akhirnya mengikuti aliran sungai Nil. Ternyata aliran sungai Nil itu nanti tersambung dengan tempat pemandiannya istri-istri atau kaum perempuan dari istana Raja Fir'aun. Nah ketika Nabi Musa waktu itu belum jadi nabi, masih Musa kecil, Musa bayi, sampai di tepi pemandian ibu-ibu ya atau perempuan-perempuan istana, maka ramailah mereka karena mendapatkan ada bayi ya tanpa salah kok ada di sebuah benda kecil, dan akhirnya kemudian diambil, dan waktu itu ada istri Fir'aun. Langsung jatuh hati itu ibu istri Fir'aun itu kepada Musa bayi, dan akhirnya menyampaikan usul kepada Fir'aun agar bayi ini itu diambil sebagai anak. Jadi adopsi ya, mengadopsi anak. Dan usulan itu tidak bisa ditolak oleh Fir'aun itu ya. Nah, akhirnya jadilah bayi Musa itu anak dari keluarga istana Fir'aun. Muncul problemnya apa? Bagaimana bayi ini hidup? Kan perlu asupannya ASI. Waktu itu belum ada pabrik susu kaleng seperti di era kita. Kalau di era kita sekarang, kalau nggak bisa disusui oleh ASI, ya sudah aja dikasih susu kaleng gitu kan. Waktu itu belum ada, sehingga waktu itu ada sebuah pekerjaan bagi kaum ibu-ibu, yaitu memberikan ASI-nya untuk bayi yang lain. Maka kita juga tahu di dalam kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu juga pernah diberi konsumsi ASI, tapi bukan dari ibunya, dari perempuan yang memang punya profesi memberikan ASI. Maka di dalam Islam ada sebuah bab di dalam fikih hukum bagaimana berhubungan dengan orang yang satu persusuan. Jadi misalnya saya dan seorang perempuan bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah, tapi satu ibu persusuan. Jadi saya ketika kecilnya mendapatkan ASI dari ibu X, dan perempuan itu juga mendapatkan ASI dari ibu X. Dalam hukum fikih tidak boleh nikah. Saya dan perempuan itu tidak boleh nikah karena tadi meminum satu ASI yang sama. Kembali ke sini lagi ya. Dan akhirnya diumumkan siapa yang bisa menjadi ibu ASI buat bayi dari istri Fir'aun. Nah, ketika pengumuman itu disampaikan, Ibu Musa melamar. Nah, sudah barang tentu kalau yang memenuhi lamaran itu lebih dari satu kan dipilih mana yang cocok. Dan ternyata Musa cocok dengan ibunya, ya wajar saja ya. Ya, bayi itu kan punya insting ya. Jadi ini dengan ibunya. Maka kemudian dijadikanlah Ibu Musa itu sebagai ibu yang memberikan ASI kepada Musa. Dan
dimungkinkan untuk dibawa ke rumah gitu ya, nanti kembali lagi mungkin. Itulah yang dimaksud dengan radadnahu ila ummihi. Kami kembalikan. Tadinya bersama ibunya, terus lepas, diambil anak, diadopsi oleh keluarga Fir'aun, dan kemudian kembali lagi dalam rangka diberikan ASI oleh ibunya. Setelah Fir'aun kemudian jadi remaja, jadi pemuda, dewasa, dan akhirnya mendapatkan tugas dari Allah sebagai Rasul. Dan ternyata mimpi penafsir mimpi itu betul ya. Kemudian Musa menjadi musuh Fir'aun, sampai Fir'aun kemudian mengejar Musa ya, dan Musa akhirnya melewati Laut Merah itu, dan akhirnya Fir'aun kemudian tenggelam ya. Pada saat Musa sudah sampai di tepi timur, sementara Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah-tengah Laut Merah, maka Laut Merah itu menutup kembali sehingga Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut itu. Dan itu ternyata bukan fiksi, bukan cerita karangan. Karena apa? Kebetulan raja-raja di Mesir itu kalau meninggal dibalsem. Untuk apa dibalsem? Supaya awet badannya. Jadi tidak dimakan oleh tanah gitu ya. Maka biasanya dimasukkan dalam sebuah alat persis seperti badan manusia, namanya mumi. Nah kemudian seorang ahli dari Prancis, Maurice Bucaille, itu kemudian meneliti mumi-mumi itu. Dan setelah diteliti ada satu mumi yang berbeda dari mumi-mumi yang lain. Di mana letak bedanya? Kandungan garamnya lebih banyak daripada mumi yang lain. Kok yang satu ini kok beda sendiri? Kandungan garamnya di dalam badannya lebih banyak daripada mumi-mumi yang lain, daripada mumi Fir'aun yang lain. Fir'aun itu gelar gitu ya. Semua raja yang di Mesir bernama Fir'aun. Nah, yang ada satu mumi Fir'aun ini kok lebih. Dan akhirnya dikisahkan oleh peneliti lainnya yang asal orang Mesir, mengatakan bahwa dalam tradisi Islam kalau ada mumi yang yang kandungan garamnya itu lebih banyak dari yang lainnya, itulah Fir'aun yang menjadi musuh Nabi Musa alaihissalam. Wah, ini dari dua ayat ini ceritanya jadi banyak Bapak dan Ibu. Tapi biar Bapak Ibu mengetahui begitu ya. Jadi arti radadna itu mengembalikan, termasuk di dalam ayat 5 ini. Nah, nanti persoalannya apa, mengembalikan ke kondisi seperti apa? Itu yang nanti akan kita telusuri. Sekarang uraian yang lebih lanjut tentang pada kata-kata kami. Tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikannya ya. Dia gitu ya. Kami kembalikannya dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di situ ada kata kami, dan kita sudah bahas di dalam walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana ketika Allah menggunakan kata kami, di situ ada keterlibatan selain Allah. Keterlibatan yang paling utama selain Allah di dalam penciptaan manusia adalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita lah yang kemudian menjadi awal dari terciptanya kita. Tanpa sperma dari ayah, tanpa sel telur dari ibu, tidak mungkin akan muncul sebuah pertemuan ya yang disebut dengan mani, yang kemudian disimpan dalam rahimnya ibu kita. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada upaya dari ayah dan ibu kita.
Jadi walaupun di situ Allah menggunakan kami, maka ada keterlibatan manusia. Demikian juga di sini, ketika manusia itu dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya, maka disitulah ada peran manusia. Dan peran manusia di sini akan sangat lebih besar gitu ya. Keterlibatan manusia dalam kejatuhannya ke tempat yang serendah-rendahnya itu keterlibatan yang amat besar. Faktor manusia menurunkan dirinya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu di situ punya peran yang besar. Sementara kata hu di sini semua mufassir sepakat yang dimaksud adalah manusia gitu ya. Bahwa kami mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Sekarang kita sampai pada kata asfala safilin. Selanjutnya kata-kata asfala safilin terdiri dari dua kata, asfala dan safilin. Asfala dalam bahasa Indonesia ada juga aspal. Aspal itu kan sesuatu yang pasti paling bawah gitu ya. Ada kecocokan. Nah, di sini aspal itu merupakan kata keterangan berasal dari dua kata, asfala dan safilin. Apa arti asfala? Asfala adalah kata superlatif. Superlatif itu lebih baik menjadi lebih baik, baik menjadi terbaik, rajin lebih rajin, atau paling rajin atau terrajin. Itu adalah kata superlatif. Jadi ada kata-kata yang membandingkan satu dengan yang lain. Kalau lebih menjadi lebih baik, lebih jujur, lebih taat, lebih nakal gitu ya, menggunakan kata-kata lebih. Atau yang paling puncak, yaitu ter atau paling gitu ya. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia ada. Nah, di dalam bahasa Arab menggunakan itu. Jadi misalnya ini rendah, asfal. Dan memang aspal dalam bahasa Indonesia ya rendah gitu ya. Kemudian contoh lainnya kabir. Kabir itu besar, agung. Maka maha agung, maha besar, akbar. Maka kita tidak menyebut Allah itu Allah kabir, tapi Allahu akbar. Nah, di situ kita menggunakan kata superlatif. Dalam bahasa Arab namanya ismut tafdhil. Jadi superlatif itu disebut dengan ismut tafdhil, akbar. Kemudian ada kata-kata lain misalnya ya arhamar rahimin. Arham itu juga termasuk ismut tafdhil, termasuk kata superlatif. Wahai yang maha kasih di antara orang-orang yang memberi kasih, ya arhamar rahimin. Jadi di situ arham paling kasih, arham, akbar, apalagi ya, itu contoh ya, contoh dua, mudah-mudahan sudah cukup. Asfal adalah kata superlatif dari safal, rendah, sehingga asfala berarti paling atau lebih rendah ya. Bisa paling atau lebih, paling rendah, lebih rendah, atau bahkan terendah. Sementara itu safilin adalah kata pelaku. Kata pelaku dalam bahasa Arab dengan bentuk kata fa'ala, yaf'alu, fa'ilun, fa'il. Di dalam kepengurusan NU, sekretaris biasanya disebut dengan katib. Katib itu dari kataba yaktubu, menulis. Maka penulis, sekretaris disebutnya dengan katibun. Ya, katibun. Itu contoh. Nah, demikian juga di sini safilin. Safilin itu safil, yaitu orang yang berada di tempat yang rendah. Jadi di sini safilin pelaku, yang berarti orang-orang yang berada di tempat rendah.
Ketika asfala artinya lebih rendah atau paling rendah, terendah, digabung dengan safilin, orang-orang yang berada di tempat yang rendah, ketika digabung menjadi maknanya tempat yang serendah-rendahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengembalikan kita manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, sekarang tinggal apa yang dimaksud dengan serendah-rendahnya itu. Untuk bisa memahami itu, mari kita kembali ke kata rodadna yang awalnya adalah rodada tadi. Ketika diberi, kami mengembalikan menjadi rodadna. Kalau aku menjadi rodadtu, kalau kamu menjadi rodadta, ya. Ketika kita memahami kata rodadna sebagai mengembalikan, maka muncul pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana keadaan manusia sebelum dikembalikan? Bagaimana keadaan manusia sebelum dikembalikan? Bagaimana keadaannya sebelum manusia mencapai tingkat ahsana taqwim? Karena kan sebelumnya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebelum menjadi ahsanu taqwim itu seperti apa? Maka untuk itu mari kita memahami makna-makna yang biasa ditulis oleh para mufassir. Bapak Ibu sekalian, ada 3 maknanya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, apakah bisa semuanya atau tidak, nanti kita lihat. Yang pertama ini Bapak Ibu, keadaan kelemahan fisik dan psikis di saat tuanya, seperti di saat bayinya. Jadi kita itu akan sampai di satu masa, kalau diparingi yuswa ingkang panjang, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, katanya bisa dihindari juga, ya. Tergantung kita bagaimana menyiapkan diri. Yang dalam bahasa kita disebutnya pikun, gitu ya. Jadi pikun itu kan kita kembali seperti keadaan ketika masih kecil. Akeh sing klalen, banyak yang lupa atau tidak mengenal anaknya sendiri itu kowe sapa toh, gitu ya. Sampai tanya itu tidak lebih dari 1 kali, ya. Sudah dijelaskan, nanti selang 5-10 menit masih tanya lagi, kamu ini siapa toh sebetulnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita ini suatu saat, ya, mudah-mudahan tidak terjadi, itu kita akan mengalami sebuah keadaan seperti ketika kita kecil, gitu. Nah, itu arti rodadna yang pertama. Keadaan kelemahan fisik dan psikis di saat tuanya, seperti di saat bayinya. Masalah ingatan, masalah ini kemampuan anggota fisik kita yang kembali membutuhkan orang lain. Jalan aja harus dipapah, gitu ya. Seperti dulu waktu kecil kita juga dipapah. Bagaimana pendapat ini? Bisakah diterima? Persoalannya itu. Maka jawabannya, pemahaman bahwa asfala safilin itu kelemahan fisik dan jiwa. Jiwa itu tadi ingatan kita sudah mulai banyak berkurang. Seperti pada keadaan masa kecil itu tidak cocok dengan ayat ke-6-nya. Ayat ke-6 lanjutan dari tsumma radadnahu asfala safilin. Apa lanjutannya? Lanjutannya itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, gimana orang beriman beramal soleh kok lupa? Kan nggak mungkin, gitu loh. Jadi dibantah oleh kata-kata kalimat yang datang sesudah itu.
yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walaupun bisa jadi gitu ya, ada di antara orang yang beriman dan beramal soleh ketika usianya sampai ya suatu saat bilangan tertentu dia akan mengalami juga. Bapak dan Ibu sekalian, pernah ada sebuah video keluarga besar, usianya itu ada yang 100, ada yang 105, 103, 101, 99, 796. Tapi di luar negeri, tidak di Indonesia. Ternyata mereka yang masih sehat, tidak mengalami penyakit pikun gitu ya. Yang mudah-mudahan kita, kalau seandainya oleh Allah diberikan usia yang panjang, itu juga kita akan diberikan tadi ingatan tetap ya, walaupun mungkin berkurang gitu, tidak sampai kemudian kita menjadi pikun. Bapak Ibu, sudah jam 6 kurang 15 menit. Sementara tadi takmir membisikkan pada saya masih ada soto dan butuh waktu ya. Nah, maka Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan, hanya bisa menjelaskan satu ya, satu dari makna asfalas safilin, yaitu kondisi di mana fisik dan kejiwaan kita itu lemah seperti saat kita kecil gitu loh. Dan ternyata ini ditolak makna ini oleh ayat yang datang sesudahnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tadi waktu agak panjang karena menceritakan 2 ayat rodadnahu itu ya Bapak Ibu. Tapi tidak apa, semuanya itu memang perlu kita ketahui bersama, kisah-kisah dari para nabi, termasuk Nabi Musa. Baik, untuk pagi hari ini bulannya bulan Rajab. Jadi insya Allah bulan Sya'ban kita masih ketemu lagi. Ramadan pun kebiasaan di Masjid Wali Songo tetap juga ada pengajian Ahad subuh. Tapi Bapak Ibu, sekarang kita sudah di bulan Rajab. Rajabnya sudah tengah lagi gitu ya. Sudah tengah lagi, dan berarti setengah bulan, Sya'ban 1 bulan, 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Doa kita, balighna Ramadan, sampaikanlah kita semuanya ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan betul-betul Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalaupun toh nanti sambil makan ada tayangan, paling tayangan video. Tapi materi pengajiannya saya cukupkan untuk pagi hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.